Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, di mana saja Anda berada, bersama lagi dengan operasi pengelolaan pengesaran dan informasi. Dan saat ini saya bersama kita salah satu tokoh Gorontalo. Beliau adalah seorang pemerhati sosial politik dan pembangunan, Bang Firman Sungai, Badan Ekonomi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bersama juga dengan kita aktivis yang muda, Bung Wahab, ya, Faru. Dan dari Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang bersama Wahab Suna, seorang kader dari Jadi Ansor. Ada ulama. Saya dari Tarekat Islam. Tarekat Islam dan himpunan mahasiswa ini Yogyakarta. Yogyakarta. Dan saya sendiri Abah Warko. Baiklah, kita akan bicarakan berbagai hal, persoalan atas rasa cinta kita terhadap Provinsi Gorontalo. Ya, ini kita akan bagaimana membedah di dalam persoalan pembangunan dan pemerintahan yang ada di Provinsi Gorontalo. Untuk itu sebagai kata pembuka kami persilakan Bang Firman untuk memulai. Ya kan, Bang? Jadi terima kasih atas kesempatan dalam obrolan pengesaran dan informasi dengan Pak Irfan dan teman-teman. Ini luar biasa bagus. Dan kita bincang sambil memilih dalam arti kata untuk memberikan masukan-masukan, memberikan informasi-informasi tanpa menista, tanpa mencela, dan tanpa bersinggung langsung dengan oknum-oknum dan orang yang merasa bukan kehidupan di dan olehnya melalui obrolan ini seolah bisa melahirkan pemikiran-pemikiran dalam rangka bagaimana mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk pembangunan Gorontalo ke depan di bawah kendali Pak Pelaksana Gubernur dalam hal ini Pak Dr. yang dipercayakan oleh Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk bertugas di Provinsi Gorontalo dalam hal bagaimana menindaklanjuti program-program pembangunan baik yang di dalam termasuk di dalam program nasional dan dalam program kedaerahan Gorontalo yang sekarang ini lagi santer-santer beliau bicarakan dan beliau ini ditunggu ke depan, ditunggu langkah-langkah taktisnya. Olehnya kami juga menunggu. Sambil kami menunggu, kami mensupport, kami mengawal beliau. Walaupun kami jauh dari beliau, tapi dekati hati. Walaupun hanya dengan doa, hanya dengan saran, tanpa dengan berkata cinta. Ini hanya sebuah prolog. Silakan Bang Wahab memulai cerita kita, obrolan kita yang berbicara informasi ini. Makanya kan kita Gorontalo butuh saran-saran dan informasi terutama pada penjago kita yang baru. Dan memang kemarin kita kan juga sempat diskusi di pertama ya dengan Bang Firman juga dengan diskusi kedua, dan ini akan berlangsung 2 hari sampai selesai. Entah kapan, karena Gorontalo itu adalah masa depan. Ya, jadi kita akan terus melakukan progres sehingga Gorontalo ini mencapai apa yang diceritakan. Kalau itu Bang Wahab, ini poinnya yang akan kita coba diskusikan dengan ini apa dari diskusi kita yang kemarin. Ya, artinya ini yang pertama itu kan seperti
RPJMD atau ada yang bilang RPD. Nah kalau itu saya nggak terlalu paham, mungkin Bang Firman karena sudah 10 tahun di DPRD Provinsi Gorontalo di Palembang, paham tentang itu. Saya mungkin akan meningkatkan pada wilayah konteks kekinian tentang Gorontalo dan masa depan. Iya. Oke, terima kasih Mawar. Mungkin sebelum sama Bang Firman tentang yang kita stressing tadi ya. Ya. Silakan Bang Wahab Ya. dari Kadir Anso. Ya. Paling banyak kan kita tahu bersama bahwa Gubernur Gorontalo ini kan masa jabatannya itu singkat. Tidak seperti gubernur pada umumnya. Kemarin kan kita membahas bahwa Gubernur Gorontalo ini kan harus ada langkah-langkah strategis, taktis tentang bagaimana nantinya Gorontalo ke depan, ya kan, menghantarkan ke 2024. Nah, mungkin dari Kak Firman bisa jelaskan bagaimana riwayat gubernur sebelumnya. Riwayat gubernur sebelumnya itu kan mereka itu punya nampak jelas terhadap Gorontalo. Jadi kira-kira apakah itu orang harus bercermin di situ Atau lagi nih, bahwa sebelum kita ke historis pasti akan harus ada historis lah. Ya. Kita bisa ada masukan dari Bang Firman tentang LPJMD dan apa itu RPD. Ya. Ini kan barang baru bagi masyarakat. Barang baru. Iya, barang baru. Saya juga baru. Baru. Ya, seperti apa sih Bang? Silakan. Baik, mungkin ada dari Pak Wahab tadi sebelum ke Pak Irfan bahwa sekali-sekali kita jangan melupakan sejarah. Iya. Jas merah. Jas merah. Karena sejarah ini merupakan suatu identifikasi. Sejarah itu merupakan suatu bisa dijadikan satu parameter untuk solusi-solusi ke depan nanti. Sama juga Pak, Quran itu dari 6.000 sekian ayat itu 5.000 sekian ayat itu sejarah. Yang lain itu 1.000 itu dan pengetahuan. Oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Pak tadi sangat menarik juga ya, bahwa Gorontalo ini ada sejarahnya dari pejabat gubernur. Ya benar-benar. Pejabat gubernur pertama. Pada waktu otonomi gubernur diketuk, disahkan oleh pemerintah bahwa Gorontalo menjadi suatu daerah otonomi baru, lepas dari Sulawesi Utara, ditunjuklah beliau ini yang saya kenal, Pak Tur Sandiaga. Pak Tur Sandiaga datang Gorontalo, tidak punya saudara di situ. Tidak punya saudara. Siapa? Tidak punya pendukung. Dan bahkan sebuah provinsi yang starting pointnya Dan tidak punya layang-layang. Tidak punya pembisik. Ya. Tidak punya pembisik beliau ini. Bata buta masuk ke sini. Beta buta. Ya, tetapi dia tahu bahwa di Provinsi Gorontalo ada daerah otonom, kabupaten dan kota. Iya. Disinilah beliau melakukan langkah-langkah koordinasi. Dia tidak tahu seperti apa Gorontalo. Jadi beliau awal-awalnya seperti itu. Seperti itu. Dia tidak punya pendukung, tidak punya orang-orang yang memberikan informasi, tapi dia percaya kepada aparat-aparat dan aparat. Dalam hal ini ada Pak Wali Kota pada waktu itu dan ada Pak Bupati pada waktu itu. Nah, setelah itu tentu ada perangkat OPD. Nah, bayangkan Pak Tur Sandiaga datang di sini, OPD-nya mohon maaf, mungkin ada yang NIK 130 jadi kepala dinas ini. Ya. Yang orang latar belakang pendidikan, padahal berlatar belakang pendidikan seorang guru harus masuk di dalam OPD yang bukan ya basic. Ini luar biasa. Yang kedua, dengan anggaran yang begitu terbatas, tetapi alhamdulillah beliau mampu menciptakan peradaban, mampu menciptakan suatu kondisi untuk persiapan bagaimana gubernur definitif dan itu terjadi. Yang berikut, setelah itu definitif Pak Fadel. Setelah Pak Fadel ada lagi kemudian Pak Kustar mampu meletakkan Pak Kustar melanjutkan kepentingan Pak Gubernur ini definitif. Nah, itu peralatan luar biasa. Setelah itu juga ada yang namanya dulu mantan asisten dia dulu seorang lektor kepala kalau istilahnya di UNJ Pak Safan. Pak Safan. Arfan. Juga
Arfan. Pak Arfan. Oh, Arfan. Mantan sekretaris politik. Ya, dia mantan asisten. Beliau itu sempat beberapa bulan menjadi pelaksana gubernur pada waktu itu. Beliau mampu mengadopsi dan mampu menyiarkan kebijakan yang dikendalikan oleh Pak Fadil dan Pak Musnah. Menyiarkan. Luar biasa beliau ini. Ini kan beliau yang kedua. Setelah itu muncul gubernur definitif Pak Rusdi. Periode pertama. Mau periode kedua dalam transisi datanglah Pak Prof. Zudan Arif. Seorang orang cerdas beliau ya. Dia mampu. Ya, tidak punya siapa-siapa di sini. Pak Zudan tidak punya siapa-siapa. Pak Zudan tidak punya pendukung, tidak punya dayang-dayang. Tapi apa yang dilakukan Pak Zudan pada waktu datang? Belum melakukan molo-opu, belum melakukan ini, belum. Dia melakukan apel perdana seluruh ASN. Seluruh APD. Apel perdana. Dia memberikan kata-kata pengantar, memberikan motivasi. Dia memberikan supporting. Setelah itu apa? Dia tidak. Setelah dia tutup pada kegiatan apel, dia panggil SKPD, OPD sentra. Bagaimana kita membawa sisa transisi daripada program pembangunan? Nah, disitulah lahir inovasi daripada OPD yang saya lakukan di sini. Nah, sehingga terlinearisasi dari tanpa ada bayang-bayang dan para pendukung. Kira-kira itu menjadi secara bagian. Kalau jika ya saya kira Pak Wahab, Bang Wahab dicari di dalam RPJMD tadi disampaikan. Oke. Itu gimana sih sebenarnya? Bagi Wahab kami Bang Wahab kabur ya. Baru memang. Bingung. Saya pakai raketing. Tahu saya RPJMD baru ada lagi. Sekarang RPD. Ya itu mungkin Bang Firman lebih pas. Kemarin kan kita sudah ulang ya, bahwa RPJMD Provinsi Gorontalo 2017-2022 di zaman NKN Jilid 2 Ya. sudah selesai orangnya bulan Mei, tetapi batas waktu RPJMD adalah bulan Desember 2022 ini. ya, berarti kurang lebih masih 6 bulan untuk mengisi mana-mana target-target yang belum tercapai. Disempurnakan dulu itu. Ini tugas mana? Tugas PJ bersama OPD itu bersama. Tapi sebelum itu RPJMD ada landasan hukumnya ada? Oh ada, RPJMD itu ada. RPJMD itu punya dasar hukum dari Undang-Undang Sistem Perencanaan Nasional, turun. Ada PP-nya, 308, ada Permendagri-nya, semua. Jelas di situ. Nah, tiba-tiba muncul dengan adanya aturan-aturan regulasi pada saat ini hari ini tentang pemilihan serentak. Itu ada beberapa daerah-daerah otonom yang masa waktunya sudah habis, ya, tetapi tidak punya dokumen RPJMD karena ini masa transisi. Nah, saya sampaikan kemarin bahwa cantolannya ada 2. Ini cantolan. Pertama kita lihat dulu, selesaikan dulu, paripurnakan dulu RPJMD yang tinggal 6 bulan lagi. Yang berikut untuk langkah-langkah ke depan 2023 dan seterusnya itu kita kaitkan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. Nah sekarang RPJPD ini ternyata setelah sinyal dengan saya sejak kemarin itu akan berakhir tahun 2025. Tinggal pihak 2 tahun lagi. Cantolannya di situ. Cantolan domain nomenklatur umum. Nah tiba-tiba dengan adanya rule tentang pilkada serentak muncul pelaksana gubernur atau pejabat sementara gubernur di tengah perjalanan ini harus pakai mana dokumennya. Nah disitulah muncul keluarlah instruksi Mendagri yang namanya rencana pedoman penyusunan rencana pembangunan daerah 2023-2026 bagi pejabat gubernur sementara daerah yang nomor 70 tahun 2021. Baru Pak? Iya. Ya, itu. Nah, sekarang ada orang sampaikan Pak Firman, itu yang dibicarakan kemarin,
cantolannya Pak PJ Gubernur ke depan itu adalah memakai RDP. RDPD, rencana pembangunan daerah. Saya lihat RPD ya, cantolannya instruksi Mendagri. Di instruksi Mendagri ini, oke kita bahas dulu yang di daerah ini. Gampang dulu kita tarik ini. Kita tidak lihat salah ya. Kita akan Yang nomor ada situasi transisi. ada transisi. Nah, oke. Sekarang RPD. Ada orang bilang kan Pak Gubernur baru kita bukan juga Pak BJS ini contohnya RPD. Iya, ya. Tapi nanti 2023 untuk 2022 RPJMD ini finalkan ini linearkan dia finalkan target mana yang belum tercapai ya dong. Nah untuk RPD sekarang sementara di Naskahnya juga belum ada. baru Pergub bantuan Pergubnya turunan daripada instruksi Mendagri itu dibuatlah Pergub untuk RPD 2. Tetapi sistematiknya dalam RPD itu masih sementara. Pertanyaannya, apakah ada elaborasi dari Pak PJ Gubernur dalam rangka penyusunan RPD yang langsung dikaitkan dengan RKPD menjadi RKPD rencana kerja pemerintah daerah itu paralel karena waktu itu. Nah, sekarang mudah-mudahan Pak PJ Gubernur ini mengelaborasi turut serta di dalam pembahasan RPD ini dan RKPD ini. Nah, itu kan untuk nanti 2023 kan? Ya, tapi harus bikin Dari sekarang. Tapi bisa waktu yang tinggal berapa bulan ini mengacu kepada RPJMD. Jadi sekarang beliau harus melinearkan, menselaraskan target-target di 2022 ini. Ya. Setelah itu 2023 ya, program APBD 2023 memakai RPD. Ya kalau sudah dibahas sekarang, ya, harus dibahas sekarang RPD-nya. Nah, sekarang perlu kemampuan bedah. Saya yakin kalau orang bilang apa ya bahwa Pak PJ kita orang cerdas ya. Ya, orang cerdas. Memang orang cerdas. Kalau melihat dari riwayat pendidikan riwayat pendidikan dan pengalaman beliau, ini cerdas. Tetapi bagi saya datang di Gorontalo belum kelihatan cerdasnya. Kenapa belum kelihatan cerdasnya? Ya itu tadi belum melihat gregatnya beliau ini seperti apa menerima masukan-masukan. Orang cerdas itu menerima kritik, menerima masukan, menerima saran, itu dikompilasi dan diolah menjadi solusi atau menjadi arah kerja yang menjadi strategi. Mungkin itu sudah ada konsumen, tapi belum. Ya, saya yakin cerdas beliau. Saya tidak terlalu mungkin kopi. Tetapi saya bilang beliau itu cerdas. Beliau itu mampu. Beliau mampu. Saya yakin mampu. Nah, tetapi kita harus ingatkan. Kita harus berikan soal ke dia supaya kecerdasan beliau itu lebih Artinya kalau dari presiden diingatkan itu bahasa agama. Ya. Itu lagi itu agama, itu bahasa agama. Oke. Kita sama umat Islam saling memberikan peringatan itu. Dari anak muda, kader Ansor anak muda. Kebetulan begini Kak, Ya. dari kemarin kita kan buang pertama YouTube kan, Ya. itu menimbulkan respon. Ya. Mungkinlah dari dayang-dayang lah atau orang-orangnya Bapak PJ. Ya, dayang-dayang. Emang ada dayang-dayang. Iya, maksudnya dayang-dayang ini Dayang-dayang orang-orang yang di pinggir lah. Oh, dayang-dayang Pak Dayang-dayang Gubernur itu OPD. OPD. Oh ya. Harusnya OPD. Bisa tahu deh nah itu. Nah, bagaimana kalau ada yang katakan kok ini orangnya lagi bangun tidur ini, orang baru bangun tidur ini, bicara tentang gubernur. Kira-kira Bapak menanggapi itu? Kalau dibilang saya baru bangun tidur menanggapi oleh Pak PJ Gubernur, sebenarnya ini bukan saya menanggapi. Saya memberikan saran, bukan kritik. Tapi saran dan solusi. Itu kan menurut saya. Mau dipakai tidak. Kalau bermanfaat silakan pakai. Ibarat ayam betina, keluarnya dua, tempat yang satu. Satu keluar kotoran, satu keluar telur. Kalau telur diambil, kalau kotorannya dibuang. Biar kotoran kalau mau ambil, baru diolah. Oh jadi pupuk juga ya? Itu kalau orang-orang yang berpikir. Berpikir ya. Kalau orang sudah tidak berpikir, Ya. Jadi kembali ke tadi itu Pak, di dalam RPD ini juga
perlu treatment Pak PJ dalam rangka bagaimana dia bedah dulu. Maksudnya begini, kan beliau punya visi, Datang Gorontalo ini punya visi bahkan punya misi. Nah, dia harus mendefinisikan visi-misi itu masuk kaitan di dalam RPD. Nah, oleh karenanya para Pak Gubernur yang saya ini, apalagi punya tim-tim promosi yang orang-orang hebat, ayo bedah ini RPD. Jangan sampai RPD ini menjadi suatu jebakan yang tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bergerak dan tidak bisa menyelesaikan visi-misi beliau datang gitu. Oh, RPD ini 2023-2026, 3 tahun loh Pak. RPJMD 5 tahun, ya, tapi 2 tahun setengah bisa direvisi. Nah, ini berarti waktu yang panjang, tidak kan aktivis. Mohon maaf Pak, kalau saya memotong kira-kira ada nggak langsung dari pusat? Ini yang anak mau kerja harus ini. Tidak. Nggak bisa ya? Tidak. Jadi RPD ini cantolannya adalah pada RPJMN. Yang kedua, cantolannya ada rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD. RPJPD kita ini akan berakhir 2025. Ini hitungan ya. RPJMN nasional era Jokowi Pak Jokowi Ma'ruf Amin akan berakhir 2024. Sedangkan RPD ini 2023-2026. Muncul pertanyaan, 2006-nya ambil dari mana? Mau ambil dari mana 2026 ini? Ya. Sedangkan kedua, ini hanya instruksi. Saya bilang tidak ada kelemahan kan instruksi Mendagri itu Pak Irfan. Ya. Tetapi dalam Undang-Undang 25 tentang Sistem Perencanaan Nasional, begitu juga dengan PP 5 versi 54 atau PP 08 ya, tentang pembangunan daerah, rencana penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, ada beberapa aspek. Contoh, aspek konsentrasi, itu aspek misalnya dari aspek hukumnya, aspek partisipasi, dan ada namanya aspek politis. Berarti kalau aspek politis bicara dengan orang politis. Siapa orang politis? Kamar sebelah. Itulah teman-teman kita itu DPRD Komisi. Tetapi justru aneh di dalam rencana pembangunan daerah RPD ini 2023-2026 tidak ada aspek politis tadi. Berarti kemana teman-teman DPR kita? Apakah ini akan bukan tersinggung, tapi apakah ini tidak akan membuat teman-teman itu? Tetapi dalam instruksi Mendagri ada bahasannya di situ bahwa PJ Gubernur harus berkomunikasi dengan DPRD. Nah, berkomunikasi ini kan multitafsir. Bisa saja berkomunikasi dengan cara-cara yang bagaimana, bisa saja berkomunikasi dengan cara-cara yang salah. Berarti ini akan ada bergaining. Nah, tapi saya yakin DPRD Provinsi Gorontalo kita orang-orang yang ya legalnya mereka itu tentu tidak neko-neko juga ya. Integritas Mungkin begini Pak Bang, yang dimaksud komunikasi artinya dalam tanda kutip secara pelembagaan atau persen. Secara kelembagaan dalam ini pejabat sementara gubernur berkomunikasi. Dalam perintah instruksi itu harus komunikasi. Ini kan lucu Pak. Kita ada isu Pak. Apakah itu mencakup aspek politis dalam undang-undang Sistem Perencanaan Nasional? Ya, ini multitafsir dan ini bahaya pintu masuk. Itu bahaya. Nah, sekarang disinilah letak Pak PJ Gubernur kita kembali lagi. OPD tidak bingung, beliau juga tidak bingung. Itu kan pendapat orang-orang. Orang bukan yang bingung kan. Saya sebagai rakyat juga bingung kan. Nggak tahu kalau OPD-nya bingung juga, aduh ini bisa. Nah, OPD sekarang bingung. Saya mendapat informasi juga dari obrolan-obrolan. OPD pada bingung. Ini isu atau apa? Ada juga. Ini bukan isu. Kalau bicara isu, pasti ada percikan. Pasti ada percikan. Nah, OPD pada bingung. Kenapa bingung? Ya mungkin belum dipanggil atau mungkin itu tadi. Mungkin kita lihat dari jauh. Nah, saya bertanya, saya coba tanya random kepada beberapa teman ASN kita, Pak PJ Gubernur sudah melakukan apel perdana
dengan OPD? Belum pernah Pak. Oh, saya bilang ini kan sebenarnya langkah komunikatif seorang leader dengan anak buahnya kan. Tahap awal tentu apel perdana dulu. Mungkin beliau punya skenario Pak. Mungkin. Karena itu ambil biasanya para tantangan seremonial kan demikian kan. Kalau itu bagian dari Memang Pak Irfan itu seremonial, tetapi ada nilai. ya memang ada nilai. Seremonial tapi ada nilai. Mungkin sudah ada komunikasi yang mungkin kita belum tahu. Cuma sejauh ini belum deh. Ya, sejauh ini saya dengar informasi. Nah inilah saya saran kepada Pak PJ Gubernur, kalau bisa bikin persuasif persuasif. OPD itu anak-anak Bapak juga Pak. Mereka itu anak-anak Bapak. Dan mereka itu anak buah Bapak. Dan Bapak itu orang tua mereka dan pimpinan mereka. Oleh karenanya, ayomi mereka dengan apel. Setelah apel, berikanlah fatwa-fatwa, motivasi, supporting, ya kan? Pengenalan, pendekatan yang seperti apa. Yang setelah itu, panggil ajak SKPD yang menjadi ujung tombak ini. Artinya, OPD yang sentral, yang strategis. Dalam rangka mensukseskan apa misinya, apa maunya. Ya, jadi dalam ini misalnya Bapeda, catat kami. Saya mau Bapeda begini ya. Bukan begini. Mohon maaf. Saya bukan ajari ikan berenang. Saya tidak mengajari ikan yang berenang. Tetapi saya hanya menyarankan saran tadi agar ikan jangan ke sana. Ada jalan nelayan di situ dan pancing nelayan di situ. Kira-kira begitu. Bukan ajar ikan berenang. Ada juga ini saya melihat kayak di ibu kota ya, ini kota besar, itu sentrum Indonesia. Itu ketika Anies jadi gubernur, dia bikin namanya TGUPP, tim gubernur untuk percepatan pembangunan. Artinya kalau kita mengkontekskan dengan Gorontalo saat ini, durasi waktu Pak PJ Gubernur itu kan sekitaran 2,5 tahun. Artinya butuh percepatan. Ya. Kalau keinginannya terjadi progres cita-cita atau harapan rakyat di Gorontalo, contohnya seperti turunnya angka kemiskinan, naiknya produksi ikan dan pertanian, serta naiknya juga pertumbuhan ekonomi. Artinya kan butuh percepatan. Nah, di ibu kota saja hanya itu 5 tahun, tapi dia ingin cepat. Nah, mungkin ini bisa juga menjadi satu bahan referensi untuk bagaimana PJ Gubernur itu melakukan percepatan dengan durasi waktu yang sempit. Saya pikir mungkin kalau pakai rumus fisika biasa nggak mungkin, tapi kalau kita pakai metafisika kuantum, metafisika kuantum. Kalau kita pakai fisika normal itu kan Newton 2,5 tahun kita mau bikin apa? Apakah kita tidak bisa mencapai? Seperti ini apa namanya ini gaya Ya, percaya mungkin Bang Firman agak paham mengkontekskan itu bagaimana OPD atau birokrasi Provinsi Gorontalo itu kolaborasi dengan seperti kelompok civil society yang dijaga oleh Anies di TGUPP. Ini kan tim civil society, mereka bukan OPD, itu tapi para orang-orang yang punya perhatian tentang segala macam seperti bidang ekonomi, mereka konsen di bidang lingkungan, ahli-ahli atau pemerhati lah, orang yang konsen Bahkan dalam sehingga terjadi kolaborasi. Karena kalau cuma hanya mengandalkan OPD, birokrasi, saya khawatir ini hanya nomenklatur saja, dan ini begitu terjebak pada rutinitas belaka, ritus birokrasi dalam negara, tidak ada lompatan, sedangkan zaman butuh lompatan itu. Nah, durasi 2,5 tahun saya pikir bisa kalau memang PJ Gubernur punya semangat, punya cita-cita, dan itu kolaborasi atau yang bantuan gerakan kemarin apa? Bisnis, kolaborasi, integrasi, sinkronisasi. Ada melakukan juga sinkronisasi. Ada juga Jokowi juga pada saat terpilih pertama kan melakukan sinkronisasi. Makanya ada tim sinkronisasi saat itu. Nah, mungkin ini yang kalau saya lihat belum dilakukan oleh PJ Gubernur. Saya belum melihat itu. Nggak tahu ya kalau mungkin di dalam sudah mulai terjadi, tapi saya sebagai rakyat biasa belum melihat itu. Tapi mungkin yang paham tentang bagaimana caranya ini bagi karena di
DPRD provinsi kan 10 tahun. Kalau saya badan anggaran pulang ya, jadi mungkin paham ini. Gimana? Oke, sebelum kita lanjut, ada yang saya tanya sama bawahnya. Apa juga apa? Bang Bawah juga kalian ke sini? Syarikat Islam. Oh, Syarikat Islam. Syarikat Islam. Saya juga dulu pernah jadi pengurus di Gerakan Pemuda Islam Indonesia di Menteng. Di mana juga Bang Hamka pernah jadi ketua umum di situ. Jadi secara GPI. melihat secara metafisika memang mumpuni kan? Iya. Tapi apa ini? Metapers dan metafisika dan meta-meta lain lah. Ya jelas. Asal jangan metanol. Metanol bahaya. Bisa alkohol dan terbakar. Silakan dari Anson. Ya, kalau saya kan lebih kepada teknisnya itu berkenaan dengan Pak Gubernur ini kan, dia harus mensinkronkan itu semua. Tentunya abang ini kan fokusnya memang di keuangan. Ini bicara tentang keuangan. Kira-kira berapa yang harus dimainkan di situ? Maksudnya Dari ruangan ini. ya, kira-kira DP Oke. Jadi begini, mengelola itu. saya pikir tugas PJ ini 11-12 dengan gubernur DKI. Yang membedakan itu hanya narasi. Narasinya apa? Poinnya utama, tidak bisa mutasi pegawai. Tetapi kalau berkonsultasi bisa dengan Mendagri. Hanya narasi. Cuma narasi aja. Tapi substansinya sama dengan gubernur definitif. Ini 11-12. 11-12. Kebenaran yang luar biasa. Nah, inilah saya sampaikan bahwa Pak PJ Gubernur ini datang di Gorontalo diperhadapkan dengan OPD yang siap. Diperhadapkan dengan ada aktivitas, ada dulu. Sekarang tinggal kita tanya. Kita OPD. Pak, visi misi Bapak apa sih maunya Bapak? Harus tantang. Ayo Pak, kalau ada maunya Bapak, mari Pak kita masukkan dalam RPD. Di situ kita melihat visi misi beliau itu harus tertuang dalam RPD. Apa yang menjadi lokusnya dia? Jangan RPD ini setelah jadi hanya pada rutinitas nomenklatur seperti RPD yang lalu. Jadi memang harus dipercepit supaya fokus. Makanya kalau RPJMD itu ada 70% adalah visi misi gubernur terpilih. Ya. Tadi kan saya bilang bahwa PJ ini kewenangannya luar biasa. Makanya visi misinya dia apa? Datang di Gorontalo untuk apa setelah melihat kondisi keadaan? Diatur supaya apa yang disampaikan. Bagaimana uang ini kita gunakan dalam rangka menghadirkan atau menimbulkan apa dalam rangka bagaimana target-target pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Tugas pemimpin itu kalau menurut saya mungkin kalau teori lain oke, tapi menurut saya hanya 2P. Itu tugas pemimpin hanya 2P. Hanya 2P. Menurut saya tidak ada 1P, tidak ada 3P, 2P. P pertama adalah masih pelayanan. Ya. P kedua tetap pelayanan. Yang satu, bagaimana seorang pemimpin itu menciptakan pelayanan, menghadirkan pelayanan. Yang kedua, seorang pemimpin bagaimana itu meningkatkan pelayanan. Yang belum ada pelayanan, bikin. Yang sudah ada pelayanan, tingkatkan. Kreasi, inovasi. Jangan filosofis ini. Nah, ya, karena ada urusan wajib, urusan pilihan. Yang semua urusan itu adalah pelayanan. Jadi tugas PJ itu menghadirkan, menciptakan pelayanan dan menaikkan atau bikin bagus meningkatkan pelayanan. Nah, untuk 2P ini bekalnya apa? Orang. Siapa orang? Yaitu OPD. OPD kita Gorontalo ini luar biasa. Saya sudah tahu lah teman-teman OPD kita 10 tahun lah. Orang-orang hebat Pak. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang tahu kerja tapi tidak berpikir. Ada juga banyak yang bekerja dengan berpikir. Ada juga yang tidak bekerja dan tidak berpikir.
Ah itu saya tahu. Tapi kan dokter, ada Saya yang tahu, dokter. cuma kan saya tidak sebutkan kode etik tidak bisa. Nah saya tahu di sini. Nah disinilah bagaimana Pak PJ dalam punya modal dua dalam rangka menciptakan, menghadirkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan. Dia punya modal. Modalnya adalah orang, yaitulah OPD, perangkat, punya organisasi. Modal kedua adalah doi, dana. Itu apa? APBD. Kita punya pendapatan asli daerah, kita punya dana transfer dan lain-lain. Inilah untuk 2 PI. Nah sekarang memulai dari mana ini? Memulai dari mana? Berarti satu, tugas Pak PJ menghantarkan RPJMD ini di 2022 di bulan Desember, ada waktu 6 bulan, menlinearkan untuk mana dan tidak atau belum pencapaian terakhir bulan. Tutup bukunya bulan Desember, tutup buku. Setelah itu sekarang ini digenjot dengan RPD, rencana pembangunan daerah untuk persiapan penyusunan RKPD. Itu harus sejalan paralel. Setelah itu muncul namanya pembahasan rencana pembangunan anggaran, pembangunan pendapatan, pembangunan daerah. Nah di situ itu domainnya bersama DPR. Nah sekarang kembali lagi, apakah konsentrasi para teman-teman SKPD yang lagi merampungkan rencana dokumen rencana pembangunan daerah ini, apakah ada supporting dari PJ Gubernur? Apakah disupport PJ Gubernur dengan menghadirkan punya tim seperti Pak Wah bilang punya TGUPP? Ya di Jakarta Ada TGUPP. TGUPP. Silakan kalau, tapi kalau Pak Gubernur percaya nggak masalah. Orang-orang kita orang hebat, tapi alangkah baiknya ada kawalan, kolaborasi. Nah di situ tadi kita bilang ada akademisi, kita punya kampus yang hebat juga untuk mendampingi ya, supaya bisa meramu juga visi-visinya Pak PJ Gubernur di sini. Dan apabila visi-visi Pak PJ Gubernur tertuang dalam dokumen RPD, maka apa yang menjadi ekspektasi beliau yang saya bilang kemarin dalam tanda kutip pesan-pesan iklan dan sponsor akan terwujud dalam beliau. Dan yang kedua, muara intinya pada kesejahteraan pelayanan ini menjadi tersentuh bagi masyarakat. Oke, Bang Firman, jadi jelas Bang Wahab dengan Bapak tentang RPJ MD ya, dengan RPD, sudah jelas kan dengan penjelasan Bang Firman sebagai salah seorang yang berpunya cukup pengalaman waktunya di pemerintahan. Makanya tuh ada yang bertanya di WA, orang sobaca itu dia itu. Bukan dinamika sosial. Ya. Saya teringat begini, Bang Firman. Saya teringat karena saya merasakan zaman Orde Baru. Selalu di dalam pidato itu selalu pembangunan ini sukses sangat ditentukan oleh peran aktif masyarakat. Kata aktif, peran aktif itu diantaranya sumbangsi pikiran kita hadir di sini, bukan menjadi masyarakat yang pasif. Mau apa mau jadi tuh. Ada satu lagi, seorang pemimpin akan salah tergantung pendukung. Dan seorang pemimpin itu akan benar dipengaruhi oleh pendukung. Jadi pendukung ini variabel. Pendukung seorang pemimpin itu adalah variabel. Dia variabel bebas. Dia bisa membenarkan, menjatuhkan. Bisa positif, bisa negatif dari pendukung itu. Jadi dari simpulan kita dalam operasi apa? Obrolan penuh syarat dan informasi. Informasi ini mudah-mudahan ini bermanfaat karena begitu pedulinya Bang Firman terhadap Ya kita sayang lah Pak Gubernur ini, kita sayang Pak PJ Gubernur, kita sayang beliau ini kan termasuk salah satu tokoh juga di belakang dalam rangka lainnya Gorontalo dan ini ada chemistry emosional beliau. dan memang ada ikatan emosional juga. Dan kami di sini tidak mencela dia dan tidak puji. Kami tidak puji Pak Gubernur, tidak mencela. Dan bukan kami di sini mencari panggung. Mohon maaf, saya sudah ada panggung. Malah panggung saya sudah dulu. Kecuali Cari panggung. kecuali Bang Wahab, pembunuhan itu waktu wajib. Jadi orang bilang cari panggung. Mohon maaf, kami tidak cari panggung. Cuma rasa ingin bagaimana mensupport beliau tanpa kedekatan, ya kita support melalui ini. Dengan ini dan dengan doa. Jadi jangan ada orang ini, jangan ada orang untuk mencolokkan kita. Ya, jadi kalaupun ada yang
nyinyir atau apalah tiring atau nyinyir lah bahasanya, ya tampil di sini aja. Begini Pak, kita bahwa diskusi bersama. begini. Iya kan? Saya sebagai pribadi ini persoalan dinamika dalam kehidupan. Saya teringat junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beliau itu adalah manusia sangat mulia. Ya, dia adalah pelawak. Tapi dalam sejarah berapa banyak yang menginginkan beliau, berapa banyak yang melakukan proses beliau, semua lah, dan itu biasa lah. Biasa dalam masyarakat Ya, apalagi kita ini, iya kan? Jadi anggaplah ini dinamika sosial untuk mencapai suatu tujuan. Kita tidak bisa menyatukan perbedaan, tapi kita pasti yakin akan sama dalam tujuan. Tujuan bagaimana mensejahterakan rakyat Gorontalo yang kita tempat bersama. Tapi begini, saya tertarik juga ada dengan lihat ikan. Karena Gorontalo ini kan punya sumber daya maritim yang luar biasa. Nah, tapi saya juga belum terlalu mengerti mappingnya itu seperti apa. Nah, mungkin saya ingin tanya juga kepada Firman yang 2 periode di DPR Provinsi DPRD, kira-kira gambaran kita dan umum tentang bagaimana ekonomi perikanan atau ekonomi kelautan Gorontalo dan apa mungkin resep yang bisa PJ Gubernur lakukan, karena memang kota Gorontalo itu kan berhadapan langsung dengan Teluk Tomini. Baru mau masuk ke Nadia kita mungkin. Ya karena di belakang kita ada ikan. Jadi Gorontalo itu kan punya sumber daya maritim yang luar biasa. Ada Laut Sulawesi bagian utara, lalu depan kita ini bagian selatan Teluk Tomini. Dan kota Gorontalo persis berhadapan dengan Teluk Tomini. Nah, kira-kira gambaran apa saat Bang Firman dulu di DPRD Provinsi Gorontalo 2 periode, mungkin punya pengalaman juga membaca tentang ekonomi kelautan Gorontalo. Ini mungkin bisa jadi salah satu referensi PJ Gubernur atau mungkin kepala daerah di Gorontalo. Mana daerah Gorontalo? Kota Gorontalo ya. Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bualemo, Powat itu semuanya memiliki laut. Potensi pariwisata kelautan dan perikanan atau sumber-sumber kelautan yang lain. Apa yang harus dilakukan PJ Gubernur dengan laut kita yang begitu subur dan luas? Ya, ini bicara pengalaman ya. Ya, karena 2 periode kita provinsi kan. Jadi memang lokus Gorontalo itu pada potensi 2 yang muncul, pertanian dan perikanan. Pertanian Dan perikanan. Kalau kita potensi alam, Ya, itu potensi daya alam. tadi pendekatan. Jadi pendekatan tadi potensi itu memang merupakan strategi fokusnya Gorontalo dari yang terpadu. Dari yang Sehingga kita dorong dengan APBD dan dorong dari APBN melalui perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, perikanan air tawar maupun perikanan air. Nah, sehingga kapal 30 titik kita adakan perahu perahu yang perlu menghadapkan kita kan dengan spek yang 40 PK perahu yang sewa-sewa kita bantu dia perbaikan. Kita dalam rangka bagaimana kita untuk mengupgrade pelayanan kepada masyarakat dan kita bangun PDNP, ada namanya program desa pembangunan desa nelayan tangguh pesisir, karena angka kemiskinan kok ada di pesisir. Kembali kepada strategi Pak PJ Gubernur, kita jangan dulu kita terlalu berlebar ya. Kita sayang dulu, kita jangan berlebar. Kita lihat dulu, ada rendah dulu. mapping dulu maunya dia dulu apa, request dulu dia maunya dia apa, itu dulu kita lihat, jangan diam. Kita harus lihat maunya saya request ini. Nanti kalau sudah baru kita masukkan, Pak bisa nggak tambah ini, Pak bisa nggak tambah ini, karena dia waktu mepet. Ada strategi fokus terhadap sesuatu. Dia punya harus strategi fokus. Yang tadi saya bilang tadi kan, contoh kemarin kita bantuan keuangan diperbesar kepada kabupaten dalam rangka contoh bagaimana peningkatan angka partisipasi sekolah, angka partisipasi murni ya, atau APM kepada dari tingkat SMP ke SMA, karena yang angkat SMA.
SMA ini kewenangan provinsi, sedangkan SMP SD dari kewenangan kabupaten kota. Nah, bagaimana kita dorong ke sana supaya tertangkap lagi? Nah, jadi sama-sama bagaimana peningkatan tentang stunting, pelayanan stunting supaya menurun angka stunting, Karena angka stunting merupakan itu. justru itu. Jadi dinas kesehatan bagaimana ini? Bukan dengan program dana bantuan pemerintah bidang kesehatan, dinas kesehatannya yang monitoring evaluasi di sana, sehingga teman-teman di kabupaten kota yang diberikan bantuan keuangan ini menjadi terawasi secara ekstra juga, sehingga akan linear. Contoh bagaimana menurunkan angka kematian ibu dan anak, ya itu tadi banyak hal di dalam nelayan itu juga pertanian itu kita dorong di situ, kita dorong. Jadi tetapi intinya maunya PJ apa sih? Menunya dia apa? Nah coba kalau memang ada menu, ya tolong disampaikan bunyinya, digaungkan melalui tadi. Coba rapor dulu dengan kepala-kepala, panggil dulu PD sentral, panggil Bapeda, maunya saya begini. Atau kalau perlu tidak percaya, tidak yakin misalnya, hadirkan tim. Pak PJ Gubernur kan dikelilingi oleh para tim. Katanya ada kami ya. Banyak. Ada orang pintar semua. Orang pintar semua. Kita kan punya para akademisi. Banyak para akademisi itu orang hebat semua. Orang hebat di belakang perusahaan, tambah juga Pak Bobi ya hebat. Nah, oke. Nah, kita di sini kan tidak cari panggung. Kita hanya saja, memberikan seluruh. Jadi ada daun kita supaya ada percikan, ada celup supaya menjadi starting point daripada Pak PJ Gubernur dengan teman-teman dan para pendukung. Oke Pak Firman, hanya kali lebar kita ngomong, tapi saya yakin kita semua sudah bisa menangkap substansi dari RPJM tadi dan RPD. Nah, tapi ada hal yang harus kita ingat juga. Ya, mungkin tolong bisa dikoreksi. Salah satu juga tugas pejabat itu adalah sukseskan ada kan legend kita bahas kemarin. Nah, salah satu. Jadi memang sungguh berat tugas pejabat ini kan dalam rangka bagaimana visi provinsi kita ini tetap menuju kepada tujuan yang mulia. Jadi kira-kira seperti apa yang kita bahas di luar dari SPC ini tadi? Jadi salah satu domain tugas ya. Jadi begini, seperti saya sampaikan kemarin, bahwa tugas PJ Gubernur ini, saya kembali ya, bukan hanya mengurus persiapan pesta demokrasi, baik pilpres, pileg maupun dari pilgub, bukan itu tugas. Tapi dia meletakkan suatu pekerjaan-pekerjaan itu tadi pelayanan-pelayanan. Di dalamnya ada infrastruktur, di dalamnya ada UMKM. Nah, beliau kan ahli UMKM. Nah, kita lihat ini UMKM-nya seperti apa ini, endorse-nya ke UMKM seperti apa. Kan begitu, orang beliau ini ahli, bukunya itu saya tertarik. Saya minta ada teman, saya bilang minta dong. Dan tanpa kita diskusi di UMKM juga. Oh iya, otak UMKM juga. Saya minta bukunya, saya tertarik, itu gubernur saya loh. Bukunya gubernur saya itu sekarang. Saya minta tolong dikirimnya bukunya. Nah, itu saya akan lihat di situ. Nah, jadi untuk sukses pilpres ini, Pak Gubernur hanya mengkoordinasi. Dia hanya mengkoordinasi. Koordinasi siapa? Ada aparat kepolisian, ada KPU, ada TNI, ada Panwas. Ya toh? Dan ini kita dorong dengan duit. Uang pengamanan kita dorong. Kita hibah ke KPU, kita hibah ke Panwas, kita monitoring mereka. Jadi artinya Bang Firman bahwa itulah bagian tugas kan, tugas, tapi tetap juga harus linear dengan tugas yang Pelayanan tadi, supaya orang tanya, Pak PJ Gubernur selama 2,5 tahun ada bikin apa? Kan bahasa umum orang begitu. Benar enggak? Coba tanya, mau dari ujung Sumatera sampai ujung Papua pasti orang tanya, dia dulu bikin apa? masyarakat awam pun nggak mau tahu dengan itu. Suatu peradaban itu bisa ada muncul di permukaan. Ah, ini peradaban bikin apa Pak PJ Gubernur? Nah itu kita dorong. Maunya bikin apa? Ya toh? Nah, misalnya contoh siapa tahu Pak Gub ada tanda mata dia bikin semacam misalnya satu klaster apa rupa di Jakarta kan di situ ada macam transit orang apa namanya itu integrasi. Dia bikin di situ semacam apa ada pompa bensin ada rumah makan. Oh iya.
sama yang satu lokus di lokus. Ya, apa dia namanya dia? Atau mewujudkan Gorontalo ada Silakan. Itu pendapat. Artinya butuh kreativitas. Apa yang ditinggalkan oleh Pak PJ Gubernur. Nah, kalau langkah-langkah tadi yang saya sampaikan kemarin tadi, bila diterapkan oleh Pak Gubernur, maka efek positif apa? Orang bilang, waduh, rupa bagus ini Pak PJ Gubernur. Bagaimana definisikan saja? rupa bagus. Rupa bagus ini Pak PJ Gubernur. Asik Pak PJ Gubernur. Bagaimana kita teruskan? Kita lanjutkan. Allah alam bisa. Bawa senyum. Ini kan maunya kita begini, orang berbuat lebih baik. Nah, kita pancing ini Pak Gubernur ekstra dengan kekuatan ekstranya, dengan kecerdasannya orang bilang cerdas, ya kita gunakan dia, kita endorse dia dalam rangka bagaimana ciptakan peradaban itu di Gorontalo. Sehingga kayak Gorontalo sayang, saking sayangnya, Ya, bisa saja. dia tahan. Ya lanjutkan aja sampai Kali itu sudah bicara politik. Ketawa politik. Itu sudah bicara kalau politik. biasanya rata-rata. Tapi itu efek ya, efek positif yang tidak bisa disalahkan dan tidak bisa dibendung. Ya itu efek positif beliau, itu bisa efek. Jadi para dayang-dayang apa tadi? Dayang-dayang. Dayang tadi kita berbicara lah semangat-semangat. Saya bingung, dan tadi ngomong dengan saya. Nah, kan ini obrolan rumah kopi Dan juga warung banyak kopi. masuk di BA, banyak masuk di sini. Katanya ada yang sudah masuk di Kalau di OPD. Bang Firman, saya tahu dayang-dayang itu sebuah istilah yang banyak dipakai di kerajaan. Oh, di raja. Raja-raja. Oh, raja-raja. Dan nggak tahu kok. Pak Kino udah bilang begini. Itu saya teringat Pak, saya teringat ini kita semua pernah belajar sejarah. Oh. Itu salah satu sifatnya yang feodal. Feodal. Iya kan. Kalau masih ada dayang-dayang berarti Feodalisme. feodalisme itu ada. Yang saya tahu. Dan memang kadang-kadang feodalisme itu juga Para pendukung ini tidak salah memberikan bisikan. Tidak salah. Tetapi kalau pemimpin cerdas, dia akan berpikir, apakah bisikan ini manis atau pahit? Manis berakhir pahit atau pahit berakhir manis? Bukan salah Pak, saya tidak salahkan Pak Gubernur, tapi lihat dulu. Dan melihat para pendukung ini, lihat dulu kalau orang Manado bilang, lihat dulu di Parigi Tofor atau Parigi Dorong. Kan begitu. Mana yang mau bawa ngagam? Mana yang mau buang makan? Pak PJ pasti tahu mana Parigi Tofor, mana Parigi Dorong. Kan begitu. Atau obrolan warung kopi ngado ini di kode atas atau kode bawah? Oh itu di Oh iya, mau masuk orang mana ini? Jadi para pemirsa di mana saja Anda berada, inilah ciri khas dari operasi obrolan penuh saran dan informasi. yang digagas, saya jujur saja, yang digagas langsung oleh Bang Firman, dan ini mungkin insya Allah akan berlanjut. Bukan Memberikan supporting. karena dalam kerangka memberikan peranan aktif. Jadi Pak Irfan, ada orang membisik Pak Gubernur dengan cara 2 cm, Ya. ada dengan 1 meter, ya toh? Ada yang 10 meter. Kalau kita jauh, tapi kita para pendukung dan tidak perlu saja Pak Gubernur bilang itu pendukung, silakan. Tapi kita pendukung Pak Gubernur, tidak perlu legitimasi bahwa kita pendukung. Tetapi kita merasa kita mendukung beliau. Dengan cara apa? Dengan cara begini kita mendukung. Artinya mendukung tanpa syarat. Ya. Mendukung, bukan cari panggung. Di panggung saya sudah dapat, saya sudah kasih rumah lagi panggung. Kita semua sudah punya panggung. akhirnya begini Bang Wahab, kalau saya lihat ini Bang Firman ingin mengatakan kita samina wa ta'ala. Iya kan? Ya. Tapi wa ta'ala itu dengan cara kita. Ya, dan memang Kita dengar, kita patuhi dengan cara kita. dan kalau kita lihat dari sejarah Islam, memang Nabi saja menerima saran para sahabat-sahabatnya. Salah satu contoh tentang perang Khandaq, Ya, di mana Salman Al Farisi memberi saran Beranak itu parit. ya Oke. tentang pembuatan parit. Ya, oke. Karena dia di negerinya di Persia itu dia paham teknik peperangan seperti itu, dan hasilnya memang kemenangan di posisi pasukan Nabi dengan strategi parit. Itu adalah saran dan ide dari umat Nabi Muhammad atau sahabat Nabi Salman Al Farisi, dan Nabi terima dan Nabi bilang laksanakan, itu benar itu, dan hasilnya
sangat bagus. Itulah salahnya wartawan. Dan kita itu konteksnya sama dengan saat ini. Kita ada pemimpin, kita adalah umat, rakyat. Dan kewajiban rakyat itu memberi saran, memberi ide. Dan ini sebenarnya apa yang kita bicara ini maksud kalau dimaknai diterjemahkan dalam dokumen resmi perencanaan ini namanya isu strategis. Ini isu strategis. Kalau begitu semestinya, kalau saya, iya. ini mahal. Oh, ini mahal. Mahal. Ya, tidak mahal. Tidak mahal. Mahal dalam arti kata tidak mudah lah. Saya teringat ada di beberapa instansi pendekatan program itu melihat apa yang paling hangat itu isu strategis. Dan itu perlu penelusuran, identifikasi. Tapi ini beda cuma Jadi kita kembali lagi, kita stressing, kita perdalam bahwa menurut saya dua hal setelah saya dapat komentar harus ada mengacu pada RDP, rencana dokumen dalam rencana RPD, rencana pembangunan daerah. Maka di dalam waktu yang pendek ini, waktu ini instan, Pak PJ harus instan. Dia tidak pas, menurut saya ini tidak pas dia melakoni seperti gubernur definitif dengan RPJMD mengenainya 5 tahun. karena durasinya panjang. Durasinya 5 tahun. Saya ulangi lagi bahwa ini kita bagaimana APBD ini dorong pada bantuan keuangan kepada kabupaten. Sehingga SKPD provinsi kawal monet. Awas bersama kabupaten kota. Dan itulah terjadi interaksi. Terjadi silaturahmi. Silaturahmi. Namanya silaturahmi birokrasi. Pak Gubernur turun melihat apa yang dilakukan oleh kabupaten kota yang duit dari kami, duit dari provinsi. Betul keuangan. Karena ada interaksi. Antar interaksi. Dan dia tentu lebih dikenal lagi. SKPD di kabupaten kota itu rakyat juga. Hanya jam 5 sore sampai pegawai negeri, malamnya rakyat. Ya, dan pada saat ini juga Pak Gubernur bisa menjumpai orang-orang yang di titik-titik desa pelosok di sini dengan nomenklatur ini. Nah, kalau dia pakai cara-cara seperti gubernur definitif, beda. Pada waktu gubernur itu belum definitif, dia masih kampanye, dia jual visi, dia jual misi. Dengan berbagai macam cara dia dekat masyarakat. Tetapi ini balik, ini antagonis. Ya. PJ gubernur ini tidak perlu lagi untuk memperkenalkan diri. Dia tinggal datang, tinggal dekati. Jadi jangan banyak seperti gubernur definitif hanya SKPD jalan, SKPD dia sudah dikenal rakyat. Sekarang kembali, PD harus turun dengan program. Itu maksud, bisa paham tak? Saya ulangi, kalau seorang gubernur pada saat dia dipilih, belum tentu selama 100 hari kerja dia turun di kabupaten kota dengan masyarakat, belum tentu. Karena lagi dia sibuk untuk mengelaborasikan visi-visi Dan misi yang dia kampanye. dan lobby, pendekatan. Bukan berarti dia lupa rakyat, sudah. Saya berbulan-bulan, berhari-hari saya dengan rakyat, sehingga saya bisa pilih, nantilah dengan program ini. Beda kalau pejabat gubernur mendapat given. Ada gitu. Ini kan given, PJ ini kan given. Ya. Ini amanah Allah, amanah, dan beliau itu amanah. Merupakan karunia atau apa, ya, ujian juga buat PJ. Supaya dia bikin pembalik. Jangan seakan-akan, mohon maaf, bukan hanya di Gorontalo. Para pelaksana sementara kepala daerah jangan berlagak seperti gubernur definitif yang cuma duduk di kantor. Percayakan OPD, ini jangka panjang. Karena mau main jangka pendek, dia harus turun balik. Bawa program dia balik, dia dekat. Sehingga misi dia itu bisa dikenal dan terkenal. Apalagi kalau ada peradaban, ada yang dibangun, wah luar biasa. Ya luar biasa. Sehingga intinya kita bagaimana Pak PJ Gubernur ini membuat langkah-langkah taktis, dikenal dan terkenal. Ya,
bisa. Eh, Bukan Pak. berarti terkenal hanya terkenal, ada manfaat. Rupa orang mana bilang tadi, apa yang dia dekin? Ada dia dekin. Nah, lu kata contoh rest area maksudnya. Rest area. Ada yang menarik Pak Firman dari sini. Ya. Saya itu waktu ingat apa yang dibicarakan di saat ini. Sebenarnya bagi saya pribadi, bukan hanya untuk konsumsi kita Gorontalo, artinya yang terhormat pimpinan kita Pak Gubernur. Karena di Indonesia ini kan ada beberapa gubernur, ada beberapa bupati wali kota kan, yang sifatnya pejabat kan. Jadi konteks ini bisa kita sumbangsi ke seluruh Indonesia. Nah, jadi dari Gorontalo untuk Indonesia. Dan ini yang membuat Gorontalo kan. Saya Bang Gorontalo ini secara demografi hanya sebuah titik di satu titik air di satu laut lah. Demografi kita kecil, luas kecil, populasi penduduk kecil, sumber daya terbatas. Tapi dengan ketajaman berpikir dan kemampuan yang konseptual yang bisa terima secara nasional, sekali lagi dari Gorontalo untuk Gorontalo memang provinsi baru, provinsi kecil. Tapi rakyatnya punya pikiran besar. Ya. Oke, kita masuk kepada closing statement. Ya. Jadi kesimpulan saya adalah bagaimana Pak PJ Gubernur itu kita doakan. Yang pertama kita doakan dia sehat terus dan dilancarkan segala urusan. Yang kedua Pak PJ Gubernur ini pada 2P. Bagaimana dia menciptakan, menghadirkan pelayanan dan meningkatkan pelayanan. Yang ketiga adalah dia harus mengelaborasi dan mengkolaborasi dari semua unsur elemen masyarakat. Yang berikut adalah tuangkan keinginan Pak PJ Gubernur di dalam RPD tadi. Tuangkan maunya dia, visi kita akan lihat. Nah mungkin pendekatan UMKM-nya atau apa yang menjadi spesial kita lihat. Dan yang berikut adalah bahwa para ASN UPD yang ada di Provinsi Gorontalo sangat mendukung Pak PJ Gubernur. Sangat mendukung. Saya yakin 100% mereka sangat mendukung. Teman-teman DPR juga sangat mendukung. Nah, kalau kita sangat mendukung, ini adalah modal besar menjadi modal percaya diri. Nah, oleh karenanya, mari kita dukung Pak PJ Gubernur. Kita jangan selalu membuli dia, tetapi kita selalu memberikan saran. Jangan bosan-bosan kita memberikan saran kepada Pak Gubernur. Dengan cara apa? Dengan cara jarak jauh seperti ini. Tapi yang penting hal itu untuk gubernur ada yang jarak dekat, jarak mana kita jarak jauh. Kalau perlu jauh sekali nggak masalah. Yang penting ada kemaslahatan masyarakat. Andai kata ini bermanfaat, ada pahala di sini buat kita. Bang Wal mungkin ada closing atau apa lah dari Bang Wal? Saya pikir PJ Gubernur mungkin punya pikiran-pikiran besar tentang Gorontalo dan itu yang kita tunggu penerapannya atau langkah taktis mungkin seperti itu. Ya, ini kebetulan ada kader Ansor supaya acara kita bermakna dan insya Allah mempercayai Allah. Closing statement dalam bentuk doa. Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillah. Ya, demikian pemirsa operasi kita pada hari ini yang obrolan penuh saran dan informasi yang mudah-mudahan ini adalah bagian dari ide jelas rakyat Gorontalo. Oke, kita jumpa pada lain kesempatan. Demikian sekali lagi dari Gorontalo untuk Indonesia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.